kita lanjutkan pembahasan berikutnya, khususnya persiapan tes wawancara calon anggota PPK, PPS, KPPS, dan Panwas. Selamat bagi Anda yang dinyatakan telah lulus dalam wawancara calon anggota PPK maupun PPS. Untuk sesi kali ini kita akan bahas terkait dengan apa-apa saja yang menjadi materi dalam rangka tahapan wawancaranya tersebut, dan berikut kita sampaikan beberapa hal-hal yang kemungkinan nanti akan ditanyakan ketika Anda diwawancarai. Untuk yang pertama sekali, Anda harus melihat terkait dengan apa perbedaan utama dari pemilu sama pilkada. Untuk pemilu sudah selesai tanggal 14 Februari, sedangkan pilkada itu nanti akan dilaksanakan pada 27 November 2024. Hal-hal apa sajakah yang hal-hal mendasar dari perbedaan keduanya tersebut? Tentu Anda sudah tahu kalau pemilu itu adalah untuk pemilu legislatif, yaitu DPR, DPD, dan DPRD baik kabupaten maupun kota, termasuk presiden dan wakil presiden. Sedangkan untuk pilkada itu adalah terkait dengan pemilihan kepala daerah, itu gubernur, bupati, dan wali kota serta wakilnya. Dan hal-hal yang menjadi perbedaan utama dari pemilu dengan pilkada tersebut, jika pemilu itu dasarnya itu adalah Undang-Undang Nomor 7 2017 tentang pemilihan umum, itulah yang menjadi dasar acuan pelaksanaannya. Sedangkan pilkada atau pemilihan kepala daerah atau pilkada langsung, pilkada serentak nantinya, itu dasarnya itu ada Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 1 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Jadi untuk dasar pelaksanaan pilkada itu ada 4 undang-undang, artinya ini saling merevisi seperti itu. Ini bukan undang-undang terpisah satu sama lain, tetapi satu kesatuan dan saling berkesinambungan, yaitu dimulai dengan Undang-Undang Nomor 1 2015, kemudian diganti 8 2015, dan kemudian Undang-Undang Nomor 10 2016. Inilah yang sering disebut dengan Undang-Undang Pilkada, Undang-Undang Nomor 10 2016, dan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020. Ini yang perlu Anda pahami atau gambaran nanti ketika dilaksanakan wawancara. Selanjutnya, hal-hal mendasar perbedaan antara pemilu dengan pilkada itu, kalau dia pemilu itu hari pelaksanaannya itu adalah hari kerja, sedangkan pilkada itu adalah hari kalender. Hari kerja itu apa? Itu hari Senin sampai Jumat, kecuali hari libur dan hari Sabtu serta hari Minggu. Itulah perbedaan hari pelaksanaannya, yaitu untuk pemilu dikenal dengan hari kerja, pilkada penghitungan dengan hari kalender terkait dengan penanganan pelanggaran. Penanganan pelanggaran itu apakah pelanggaran administrasi ataupun sengketanya tadi. Kita lanjut dengan pengembalian surat suara ataupun kotak suara dari TPS, yaitu tempat pemungutan suara ke PPK oleh PPS, dilakukan paling lambat kalau pemilu itu 1 hari, yaitu hari yang sama dengan hari pencoblosan. Kemudian pilkada itu 3 hari perbedaannya. Kemudian ada hal-hal yang sangat mendasar juga, perbedaan pemilih, jumlah pemilih di TPS berdasarkan Undang-Undang Pemilu atau pilkada. Kalau pemilu itu 500 per TPS, 500 per TPS, bisa juga pilkada itu 800 per TPS, seperti itu. Ini hal-hal mendasar yang perlu kita pahami. Kemudian dalam berita acara rekapitulasi penghitungan suara dari PPS wilayah kerja PPK wajib ditandatangani oleh siapakah? Kalau pemilu, ketua PPK dan seluruh anggota saksi calon yang hadir. Kalau pilkada paling sedikit 2 orang anggota PPK tersebut dan bertanda tangan. Kemudian sumber pendanaan dari pada pemilu itu APBD, APBDN, seperti itu, anggaran pendapatan dan belanja negara. APBN, saya ralat ini APBN, sedangkan pilkada APBD. Jadi untuk pemilu APBN, anggaran pendapatan belanja negara, sedangkan pilkada anggaran pendapatan belanja daerah. Kemudian alat peraga harus sudah dibersihkan paling lambat sebelum hari pemungutan suara. Kalau dia pemilu itu
Pembersihannya dilakukan 1 hari, kemudian pilkada 3 hari. Kita lanjut terkait dengan jumlah surat suara di TPS atau surat suara cadangan. Jika dia pemilu, jumlah surat suara cadangan sekitar 2%, kalau pilkada 2,5%. Mungkin itu hal-hal dasar yang perlu kita ketahui terkait dengan perbedaan pemilu dan pilkada. Pemilu sudah usai, sekarang pilkada nanti 27 November 2024. Terkait dengan apa saja yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan wawancara tadi, yaitu di keputusan KPU nomor 476 ada hal-hal yang perlu dipahami dalam hal seleksi wawancara baik PPK, PPS, KPPS atau badan ad hoc, meliputi pengetahuan kepemiluan, komitmen, integritas, independensi dan profesionalitas, rekam jejak anggota serta klarifikasi masukan dan masyarakat. Kenapa ada klarifikasi masukan masyarakat nanti akan kita bahas. Itu terkait dengan ketika sudah diumumkan siapa yang memenuhi syarat administrasi, maka KPU menerima tanggapan masukan dari masyarakat terkait rekam jejak dari si calon tersebut, apakah dia pernah sebagai anggota partai dan sebagainya, itu menjadi rekam jejak. Ada semacam surat masuk seperti itu untuk jadi pertimbangan KPU atau kabupaten kota dalam menetapkan terpilih atau tidaknya si calon tersebut. Adapun substansi materi pertanyaan dalam wawancara dimaksud meliputi tes motivasi, visi dan misi, pengetahuan pemilu pilkada, pengetahuan kewilayahan, skill, bakat dan minat. Ini 4 komponen yang harus Anda pahami ketika Anda mempersiapkan diri untuk wawancara. Kita kupas satu persatu terkait dengan tes motivasi dan visi dan misi. Nanti hal-hal yang kemungkinan besar ditanyakan pada Anda dan bisa Anda harus pahami juga. Itu menyangkut yang pertama, Anda bisa saja ditanyakan apa motivasi Anda ikut seleksi PPK PPS pada Pilkada 2024 nantinya. Anda harus menjawab kenapa Anda ikut, sampaikan motivasi Anda. Tapi hal-hal yang mungkin yang menyampingkan pekerjaan tersebut jangan sampai disampaikan seperti itu. Artinya jangan sampai ada sampaikan kalau Anda ikut seleksi PPK, PPS, KPPS itu untuk mengisi waktu, tidak seperti itu ya. Karena Anda pun sudah buat pernyataan waktu mendaftar secara administrasi, yaitu bersedia bekerja sepenuh waktu bukan separuh waktu. Jadi tolong yakinkan siapa yang mewawancarai Anda dalam hal ini pihak KPU. Kemudian coba jelaskan tentang pengalaman Anda dalam pemiluan. Contoh ketika Anda PPK, tolong disampaikan apakah Anda pernah juga sebagai PPS sebelumnya atau bahkan di pengawas seperti itu. Disampaikan juga terkait dengan pernah di KPPS, petugas TPS seperti itu. Silakan dijelaskan. Kemudian tujuannya mungkin hampir berkaitan dengan nomor 1, apa motivasi Anda, apakah tujuan Anda ikut berpartisipasi seperti itu. Kemudian bagaimana Anda mendapatkan informasi penerimaan ini, mungkin banyak media ya. Media yang bisa Anda dapatkan, media informasi terkait dengan penerimaan tersebut, apakah itu melalui medsos, Facebook, Instagram atau website atau bahkan dari WhatsApp. Kemudian di grup WA seperti itu dikirimkan, itu yang harus Anda sampaikan nantinya. Kemudian apakah Anda tahu berapa nilai honornya? Silakan Anda sampaikan kalau tahu, tapi jangan sampai Anda sampaikan Anda bekerja hanya berorientasi pada honor tersebut, bukan seperti itu. Jadi Anda bekerja, silakan yakinkan bagaimana Anda seperti melamar sebuah pekerjaan ataupun ingin bekerja bergabung dalam suatu tim gitu. Bagaimana Anda meyakinkan si pemilik rumah supaya Anda diperkenankan masuk ataupun tinggal di rumah tersebut. Artinya bagaimana sifat kooperatif dari Anda nantinya. Kemudian kegiatan Anda saat ini apa? Tolong disampaikan apa aja yang menjadi kegiatan Anda saat ini sehari-hari. Kemudian jika terpilih bagaimana dengan pekerjaan Anda sebelumnya, mengganggu tidak pekerjaan Anda karena bekerja sebagai PPK, PPS, KPPS harus sepenuh waktu. Jangan sampai dihalangi oleh pekerjaan lainnya. Jadikan pekerjaan penyelenggara pemilu tersebut atau badan ad hoc tadi menjadi pekerjaan utama, prioritas utama seperti itu. Kemudian apakah sebagai PPS nantinya Anda bisa bekerja sepenuh waktu? Lagi-lagi ditanya sepenuh waktu bagaimana itu, apakah ada pekerja lain yang menghalangi
Kemudian rencananya jika terpilih, apa program yang Anda sampaikan? Sampaikan saja sesuai dengan tugas-tugas Anda. Kemudian apakah Anda pernah dirawat di rumah sakit dan apakah Anda punya riwayat penyakit? Ini lebih khusus kepada ketika Anda pemenuhan syarat administrasi, Anda juga disampaikan untuk menyampaikan daftar riwayat. Apakah pernah terkait dengan 3 komponen penilaian yang dikeluarkan oleh rumah sakit ataupun fasilitas kesehatan seperti itu. Bagaimana dengan apakah Anda punya komorbid seperti itu ataupun kolesterol nantinya untuk menunjang ketika Anda bekerja sebagai penyelenggara pemilu. Kemudian Anda harus paham risiko jika sebagai penyelenggara pemilu seperti apa. Bahkan Anda juga harus lembur sewaktu-waktu, baik siang, pagi atau bahkan malam seperti itu, karena ini namanya tahapan. Ada hal-hal yang harus dikerja seperti itu. Tahapan itu artinya Anda bekerja, ada target waktu yang harus dituntaskan. Anda bekerja berpacu dengan waktu sesuai dengan tugas-tugas Anda. Kemudian apakah Anda tahu kejadian menimpa petugas KPPS, PPS, PPK pada pemilu 2019? Bisa Anda nanti searching di Google ataupun referensi lainnya terkait banyaknya penyelenggara pemilu yang meninggal. Lagi-lagi terkait dengan karena ketika seorang itu melamar tidak menyampaikan ataupun tidak ada pemeriksaan terhadap riwayat penyakit. Ini yang terjadi di 2019, walaupun ya soal sehat sakitnya manusia mungkin Tuhan sudah menentukan seperti apa gitu. Kemudian bagaimana pendapat Anda tentang hal ini? Silakan diceritakan apa yang Anda ketahui tentang pemilu sebelumnya. Disampaikan saja termasuk pesertanya, bagaimana prosesnya, atau bahkan suaranya seperti itu. Kemudian di pengetahuan umum Anda akan ditanya tentang undang-undang pemilu ataupun pemilihan lebih pas dibilang sekarang pilkada. Mungkin tadi di pembahasan sebelumnya sudah sampaikan perbedaan dari kedua regulasi aturan pemilu dan pilkada bisa menjadi acuan Anda. Silakan disampaikan nanti. Ini bisa berpotensi ditanyakan oleh yang mewawancarai. Kemudian berapa kali Indonesia sudah melakukan pemilu langsung, pilkada. Dua rezim pemilihan itu harus Anda kuasai dan harus Anda bisa klasterkan. Apakah itu pemilu yang legislatif, pilkada yang kepala daerah, kemudian tahun berapa pemilu pertama atau pemilu langsung, paslon presiden, wakil presiden, kapan pemilu dilaksanakan. Kalau pemilu 2024 sudah selesai 14 Februari. Kemudian pemilihan kapan? 27 November 2024. Pemilihan kepala daerah yaitu pilkada, yaitu memilih anggota ataupun gubernur, bupati, wali kota serta wakilnya. Apa maskot pilkada di daerah Anda? Mungkin ini sekarang sedang proses sayembara maskot ya, termasuk jingle pilkadanya. Kemudian berapa parpol pemilu, lokasi kursi DPRD. Silakan Anda kuasai terkait dengan parpol pada pemilu sebelumnya ataupun sekarang ataupun jumlah kursi. Mungkin beberapa daerah sudah menetapkan perolehan kursi dan calon terpilih. Sebutkan tahapan pilkada. Tahapan pilkada apa saja, mulai dari persiapan, pelaksanaan dan penyelesaian. Tugas, kewenangan, kewajiban PPK, PPS dan KPPS. Silakan Anda cek apa saja menjadi tugas Anda. Parpol pemilu yang lolos Senayan 2019, bagaimana dinamika kemungkinan di 2024. Berapa banyak anggota KPU pusat, provinsi, kabupaten, kota, siapa nama ketua KPU. Bisa saja tolong dipahami mengenai parliamentary threshold dan presidential threshold. Kalau parliamentary threshold itu terkait dengan partai yang lolos ke Senayan yang 4%, pasal 222 Undang-Undang 7 2017. Kemudian presidential threshold itu berapa lokasi kursi yang bisa untuk mendudukkan ataupun mencalonkan seorang presiden. Bisa baru saja berakhir pemilu presiden, mungkin masih segar di ingatan saudara. Kita masuk ke pengetahuan kewilayahan. Nah ini untuk pilkada, tolong untuk ini menjadi hal yang utama harus Anda ketahui, karena pilkada pemilihan kepala daerah terkait dengan daerah tersebut. Jadi mungkin ditanya nanti kepada Anda jumlah desa, kelurahan di kecamatan Anda, batas kecamatan, atau bahkan nanti jumlah dusun di desa Anda jika Anda yang PPS. Kalau Anda PPK jumlah desa di kecamatan, kalau Anda PPS jumlah dusun di desa Anda. Batas-batas kecamatan atau batas desa, siapa nama camatnya atau siapa nama kepala desanya. Pada pemilu terakhir berapa TPS di kecamatan Anda
ataupun di desa Anda. Siapa nama ketua anggota KPU Kabupaten Kota saat ini, kapan kabupaten Anda berdiri, masuk daerah pemilihan mana pada pemilu anggota DPRD Kota daerah Anda, 2019 kabupaten Anda berapa kursi, berapa dapilnya, bagaimana dengan peraih kursi terbanyak DPRD provinsi masuk dapil mana, dan alokasi kursi. Kabupaten kota juga seperti itu, siapa nama anggota DPD dari provinsi Anda, DPRD kabupaten kota, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, bahkan gubernur termasuk parpol pengusungnya. Menjadi catatan bagi Anda nantinya disiapkan. Kemudian dilanjutkan dengan tes skill, bakat, dan minat. Apa motivasi Anda bergabung KPU, dalam hal ini menjadi anggota PPK, PPS, dan KPPS? Saya bergabung di KPU ingin memutuskan pemilu, bisa saja kontribusi yang Anda sampaikan nantinya. Kemudian bagaimana sikap Anda ketika dihadapkan pada dua pilihan yang sama, yang penting antara tugas sama tugas yang lain. Ini harus Anda sampaikan terkait dengan komitmen Anda nantinya. Apakah Anda mengutamakan tugas sebagai PPK, PPS, dan lain sebagainya. Tolong diyakinkan siapa yang mewawancarai Anda. Kemudian terkait keahlian Anda, silakan sampaikan apa punya keahlian di bidang IT, komputer, Word, Excel, ataupun PPT. Jelaskan, yakinkan siapa yang mewawancarai Anda. Kemudian juga tanyakan tentang keterampilan berbicara depan umum, mungkin lebih kepada public speaking ya, karena bagaimanapun juga nanti Anda akan memimpin rapat pleno yang harus menerima masukan, tanggapan dari saksi-saksi, dan termasuk juga pengawasan dari panwasli atau pengawas seperti itu. Kemudian juga bertanyakan tentang keterampilan berbicara depan umum. Kemudian nanti juga akan rekam jejak Anda, ada nanti klarifikasi. Mana tahu ketika Anda melamar ada masukan dari masyarakat tentang rekam jejak Anda, bahwa Anda itu adalah mantan anggota partai segala macam seperti itu. Tolong disampaikan klarifikasi surat-surat tersebut. Nanti bisa saja ada masukan masyarakat terkait diri Anda yang akan ditanyakan. Apakah Anda berasal dari ormas atau organisasi lain, maka Anda harus bisa menyampaikan dan menyiapkan hal-hal terkait ini, termasuk jabatan Anda sekarang. Bisa juga apakah Anda sebagai perangkat desa seperti itu, bagaimana Anda membagi waktu, atau pendamping desa, pendamping keluarga harapan seperti itu, program-program mandiri perdesaan, banyak nanti akan diklarifikasi terhadap Anda. Jadi ini bagaimana Anda meyakinkan memanage waktu Anda terkait dengan tugas-tugas nantinya sebagai penyelenggara pemilu. Ini yang harus Anda kuasai. Dan selain itu Anda juga perlu tahu, tapi tidak berbeda dengan pemilu sebelumnya, bahwa untuk petugas KPU baik pemilu maupun pilkada sudah ditetapkan dengan surat KPU terkait dengan biaya masukan ataupun besaran honorarium gaji dari penyelenggara tersebut sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan. Untuk PPK, panitia pemilihan kecamatan, untuk ketua itu 2,5, anggota 2,2, sekretaris 1,85, pelaksana 1,3. Ini petugas di tingkat kecamatan. Kalau di tingkat desa ya atau panitia pemungutan suara, nantinya ketua sebesar honor per bulan 1,5, anggota 1,3, sekretaris 1,1, pelaksana 1,05. KPPS juga seperti itu. Cuma untuk KPPS ini kerja hanya 1 hari, jadi mereka disampaikan honor pada waktu kegiatan tersebut, walaupun nanti 2 atau 3 hari sebelum dan sesudah harus ada yang mereka kerjakan, termasuk pantarli juga ada besaran honorariumnya. Ini nanti yang harus Anda pahami sebelum Anda meyakinkan untuk mengikuti tes sebagai PPK, sebagai PPS ataupun KPPS. Inilah besaran nanti yang menjadi hak-hak Anda yang bisa Anda dapatkan, dengan catatan ada juga kewajiban yang melekat pada Anda sebelum Anda mendapatkan hak tersebut. Anda berhak mendapatkan sesuatu itu setelah Anda melaksanakan tugas Anda dan kewajiban Anda. Mungkin itu kisi-kisi gambaran dari tugas-tugas Anda nantinya. Siapkan diri Anda terkait dengan wawancara bagi Anda yang lolos ke tahap wawancara. Mudah-mudahan sukses
buat Anda nantinya. Silakan diulang-ulang, dipahami terkait dengan tugas-tugas tersebut. Demikian video kali ini. Terima kasih.